Pemenang, kembali bersama saya dengan Putra Hendra Sitompul di channel Sobat Pemenang. Di channel ini, saya akan menayangkan video-video kesaksian, renungan-renungan harian, serta video-video yang membangun setiap iman kita, yang membuat kita semakin lebih lagi bangkit bersama dengan Tuhan. Jangan lupa di like, subscribe, dan komentar di bawah daripada channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Salam Sobat Pemenang. Kembali bersama saya dengan Putra Hendra Sitompul. Hari ini saya akan membagikan renungan singkat dengan tema gaya hidup orang percaya. Kita lihat dalam pembacaan Alkitab di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan di sini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari ayat ini kalau bisa dikatakan, ayat di atas merupakan suatu jaminan kekal bagi setiap orang-orang percaya, agar setiap orang percaya dapat mengasihi Tuhan. Namun, bagaimanakah dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, atau yang sama sekali belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkataan di atas tersebut, merupakan suatu harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh setiap orang. Ayat itu bicara tentang keselamatan yang kekal. Namun keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang kelihatannya baik ataupun alim. Sebab apa? Sebab masalah keselamatan kekal dan kerajaan Allah dapat diterima hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi, betapa kita harus bersyukur dengan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus menjaga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Yesus berkata, dalam ayat tersebut dikatakan, "Akulah jalan." Artinya, bagaimanakah cara Yesus hidup, begitu juga cara hidup kita yang harus kita jalani. Hidup Yesus dikatakan hidupnya adalah suatu contoh yang harus kita kerjakan. Salah satu kehidupan yang ada dalam kehidupannya itu merupakan suatu gaya hidup. Nah, oleh karena itu, seperti apakah gaya hidup orang percaya? Apakah gaya hidup orang percaya harus memiliki banyak harta? Apakah gaya hidup orang percaya harus populer? Apakah gaya hidup orang percaya harus hidupnya keren? Apakah gaya hidup orang percaya harus memiliki titel yang besar, yang tinggi-tinggi? Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Gaya hidup orang percaya yang pertama yang harus dimiliki oleh para sobat pemenang, yaitu yang pertama, milikilah hidup bergaul karib dengan Allah. Di dalam Kejadian 5 ayat 21 dan 22 dikatakan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Nah, dilihat dari ayat ini, dikatakan semakin kita bergaul karib dan intim dengan Tuhan, maka semakin hebatlah hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah hidup bergaul karib dengan Allah. Yang kedua, gaya hidup orang percaya yang kedua dikatakan di sini, yaitu bisa mengatur waktu. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah memiliki waktu untuk Tuhan? Atau waktu kita untuk kesenangan pribadi kita? Hari ini kita belajar, milikilah waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di sini, bagaimana gaya hidup orang percaya yang ketiga? Gaya hidup orang yang percaya yang ketiga yaitu bergaul dengan firman. Orang yang bergaul dengan firman dikatakan bahwa hidupnya selalu menemukan jalan keluar melalui firman Tuhan yang dibacanya. Karena dengan dia membaca firman Tuhan, maka jalan keluar dari dalam setiap masalah hidupnya
pasti akan dapat terselesaikan. Yang terakhir, Bapak Ibu Sobat Pemenang, bahwa gaya hidup orang percaya yang terakhir, yang keempat, yaitu hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Dalam menjalani hidup kita ini, dikatakan kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka akan ada kuasa Allah mengalir di dalam dirinya, yaitu melalui hidupnya. Sehingga melalui hidupnya, dia akan cakap menjalani hidupnya. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diselesaikan. Oleh karena itu, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka masalah apapun itu yang kita alami, maka masalah tersebut akan dapat kita selesaikan. Bapak Ibu, Sobat Pemenang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah keempat hal yang tadi. Gaya hidup orang percaya yang keempat tadi, ketika kita memiliki keempat hal tersebut, maka saya yakin dan percaya kita akan memiliki gaya hidup sesuai dengan daripada karakter Kristus. Terima kasih, demikian renungan singkat dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.